Hey guys, welcome back to my podcast channel Online Seller Daily Life. Kali ini masih bersama dengan gue, Michael Kristiawan. Hari ini gue bakal bahas kalau gue punya gear baru, yaitu Oculus Quest 2. Nah, dengan memakai Oculus, itu adalah sebuah kacamata virtual reality. Kalian bisa masuk ke sebuah dunia. Nah, gue mau ceritain apa aja sih kesan pesan yang gue dapatkan ketika gue mencoba Oculus Quest 2 ini. Jadi buat kalian yang penasaran dunia metaverse itu seperti apa, gimana caranya, teknologinya secanggih apa, boleh coba dengerin podcast episode ini dulu sebelum kamu mau coba beli alatnya atau kamu mau coba masuk ke dunia itu. Oke, jangan kemana-mana, stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi ceritanya baru mulai ketika gue pergi jalan-jalan ke Purinda Mall. Di atas lantai 2 itu ada toko game. Nah, di sana tuh ada satu alat namanya Oculus Quest 2, kacamata sama ada remote-nya 2 gitu, kiri kanan di tangan. Dia ada demo produknya di sana. Dan gue coba. Dan ketika gue coba, menurut gue sih lumayan seru aja. Jadi kayak sebuah dunia berbeda. Terus gue coba paling cuma 10 menit lah. Gue mainin bentar, keren gitu teknologinya, gambarnya juga oke. Ini first impression gue oke. Terus gue tanya harganya berapa, ternyata cuma 5 juta. Ya seharga handphone lah. Habis itu gue gak langsung beli. Gue pulang, terus gue nonton YouTube review tentang Oculus, tentang virtual reality, gamesnya, aplikasinya, gimana cara maininnya, apa aja sih yang buat dipakai di sana. Dan menurut gue akhirnya gue tertarik banget karena gue udah nonton YouTube-nya ya. Jadi ada yang sampai 24 jam lu pakai VR, terus udah gitu ada yang main game apa aja, yang gratis, yang bayar, atau gimana cara gamenya, maininnya. Ya gue penasaran sih intinya, karena harganya juga gak gitu mahal kan. Soalnya beberapa tahun lalu ketika gue juga mau coba, itu harganya nyentuh belasan juta, bahkan ada yang puluhan juta. Nah, udah gitu ya udah, akhirnya gue mau memutuskan beli nih, pergi ke Mangga 2. Ternyata di carousel ada yang jual, yaitu temen gue. Ya udahlah, gue langsung beli dari teman gue. Jadi dapatnya harganya nggak sampai 5 juta karena dia baru beli, terus dia pakai sebulan, terus dia nggak bisa mainin ya karena pusing banget. Ya udah, akhirnya gue beli punya dia dan gue pakai. Nah, ini adalah first impression gue yang bakal gue ceritain ke kalian lewat podcast ini ya. Ketika gue pakai, itu benar-benar kayak lu di suatu ruangan yang berbeda banget, bener-bener kayak gue cuma main di kamar gitu. Ketika lu pakai, wah lu kayak di rumah bagus gitu, 3D-nya bagus sih, oke, lu bisa lihat kiri kanan atas belakang, lu bisa punya rumah bisa pilih tempat gitu. Ada beberapa themes di luar angkasa, di gurun, di rumah minimalis, di mana gitu ada. Nah, lu bisa pilih. Terus konsepnya sebenarnya sama kayak handphone. Jadi lu bisa buka aplikasi di sana, lu bisa install YouTube, install Netflix, install games, install dunia metaverse. Nah, metaverse itu kan kayak istilah aja sebenarnya. Jadi ada beberapa program-program yang membuat kita bisa masuk ke sebuah program itu 3D, ada lobbynya, bisa ngobrol sama orang-orang lain, bisa bikin event juga, bisa nonton event juga. Nah, ketika gue coba install, jadi hari pertama, hari kedua tuh gue install belum gue coba main, karena banyak kan program-program yang perlu diinstal. Udah gue install, gue coba nonton YouTube. Pertama nih gue nonton YouTube VR. Ini boring sih karena anggapannya itu kayak apa ya, misalnya ada orang gitu ke Paris, terus dia bawa kamera 360, dia taruh di suatu tempat, terus dia rekam.
Nah lu bisa nonton YouTube ya di titik itu, lu gak jalan sama sekali, lu cuma nonton aja video yang dia rekam di titik itu. Terus kalau videonya ganti, titiknya ganti, ya bisa rekam di titik itu lagi gitu. Ini biasa aja sih, biasa banget. Jadi lu kayak nonton video tapi 360 gitu, flat. Terus ketika gue nonton Netflix juga biasa aja sih, kayak dikasih layar besar terus lu bisa nonton, udah gitu. Lu bisa browsing dengan banyak tab, dan kesannya kayak lu punya layar 3 gitu, di kiri kanan depan. Nah itu juga biasa aja ya, kayak lu browsing biasa. Ngetiknya lumayan enak karena lu tinggal klik aja kan, keyboardnya udah ada. Terus yang gue bikin amazed adalah gerakan tangan. Jadi di tombol pencetannya controllernya itu tuh ada pencetan buat telunjuk sama buat 4 jari, 3 jari bawah nih. Nah itu pencetannya itu nggak cuman klik, tapi ternyata dia bisa diatur variabelnya, kayak ada kedalamannya gitu, sehingga jari lu di dunia virtual itu terasa kayak goyang pelan-pelan. Jadi kalau tahan setengah ya nutupnya setengah gitu, kalau tahan full nutupnya full, kalau lepas lu kayak nunjuk. Bahkan itu touch sensitif, ketika lu sentuh aja jari lu langsung bergerak kayak nutup setengah gitu. Jempol juga gitu. Canggih sih pokoknya, nih alat tuh canggih banget. Dengan harga segitu nih worth it banget buat lu coba ya. Terus habis gue main sehari, kepala gue pusing, sakit banget, kayak mual gitu, kayak lu habis naik mobil disupirin, terus udah gitu sopirnya pakai aroma jeruk. Wah pusing banget kan, nyetirin dut-dutan. Nah gue ngerasa kayak gitu tuh, pusing banget. Akhirnya gue lepas setelah main beberapa jam gitu, terus gue istirahat. Jadi gue cuma bisa mungkin main sejam atau 1,5 jam gitu setiap hari. Udah, terus gue coba main game. Ada nih gue install game tembak-tembakan. Keren banget sih, lu bener-bener bisa kayak megang pistolnya, terus bisa ngokang, bisa ngisi peluru, lepas pistolnya, ngeker pakai dua tangan. Ini keren. Tapi menurut gue ini bukan game yang cepet gitu, karena ketika lu habis peluru lu harus ngokang apa, ngisi peluru, cetek-cetekin gitu, udah keburu mati lu ditembak. Jadi gue nggak mainin game ya karena pusing juga kan. Terus kalau lu salah pencet, pistolnya jatuh ya lu harus jongkok ambil, karena game itu bener lu harus berdiri gitu, gerak-gerak terus berdiri, nggak boleh duduk di kasur. Nah yang gue seru juga game mancing tuh keren sih. Mancing bisa lempar kail, kalau ikannya dapat lu harus tangkep, bener-bener ada ayunan bandulnya gitu, tuh keren. Nah yang mau gue ceritain berikutnya adalah dunia metaverse. Di sini ada beberapa aplikasi ini, tapi yang mau gue ceritain ada Horizon Venue sama ada Altspace VR. Nah di Horizon Venue itu punyanya Oculus ya, punyanya Facebook. Horizon Venue, jadi dia tuh cuman ada hall venue gitu, kayak lu datang ke tempat meretan gitu, ada hall atau ke hotel. Oke, hall dah ya, venue. Terus lu ada pintu-pintu nih, event mana yang lagi main. Ini event yang main terus gitu. Jadi apa ya, kayak lu masuk ke event, misalnya ini ada event Billie Eilish konser gitu. Lu masuk, ya lu kayak orang bego aja ngeliatin Billie Eilish konser di layar besar. Udah, diem gitu, udah kayak nonton screen besar. Boring banget kan? Ya kalau lu mau nonton sih boleh ya, cuman boring aja karena berat kacamatanya. Nah gue sih sukanya tuh cuman ke bagian lobby. Di sana ada banyak orang, lu bisa ngobrol sama orang-orang itu dengan bahasa masing-masing. Lu bisa gerakkan tangan juga, jadi kalau misalnya lu mau dada-dada gitu bisa tuh, tangan lu goyang-goyang. Kalau mau nunjuk juga bisa, jadi tinggal jempol sama 3 jari bawah lu tutup, lu angkat tangan gitu bisa. Atau mau tos bisa, macam-macam sih bisa tuh pakai tangan lu, benar-benar seru aja sih, tangan lu bisa gerak-gerak. Ini di Horizon Venue. Kalau di Altspace itu bentuknya lebih kotak-kotak sih, kayak apa ya,
kayak fun aja, jadi benar-benar ada bukitnya, ada apa ya venue-nya begitu sih. Bisa ngobrol juga sama orang, ketemu dari berbagai macam orang. Nah, gue ke gereja di Altspace tuh ada 2 gereja apa 3 gitu waktu hari Minggu gue cobain. Jadi ketika lu bikin event di Altspace, event itu bisa dimasukin sama siapapun yang lagi online di Altspace. Itu programnya Altspace tuh, so program. Nah, lu bisa masuk tuh, gue masuk ke gereja. Tiap gereja dekornya beda-beda, 3D modelingnya beda-beda. Ada yang kayak di bukit gitu, bisa ada yang kayak di rumah, ada juga yang kayak di auditorium, beda kan. Nah, gue masuk dengerin khotbahnya, sebenarnya kayak lu nonton film aja biasa. Ada layar besarnya, lu bisa dengerin kayak nonton gereja virtual di YouTube. Tapi ini auranya beda karena dekornya, nuansa 3D-nya beda. Ada yang di bukit, ada yang di rumah kayak homey gitu, ada yang di kayak bioskop, kayak ruangan gereja. Nah, beda-beda. Itu sih, cuman gue belum ke gereja yang Indonesia punya karena bentrok sama waktunya di gereja gue. Itu abis itu gue udah paling itu doang yang mau gue ceritain. Nah, ketika gue pakai alat itu kan berat kan, mata lo kayak ditekan. Anggapannya kayak lo pakai kacamata renang tapi yang versi selam, yang gede sampai hidung. Itu kan nekennya area mata atas, mata bawah, kiri, kanan kan. Terus karetnya kenceng, jadi kalau longgar nanti nggak enak dong, kacamatanya naik turun, nggak fokus, berat. Jadi nggak enak buat gue, nggak nyaman sih, alatnya terlalu berat menurut gue ya, ini subjektif. Teknologinya super canggih, bahkan ada teknologi ketika lu deketin si pembicara atau seseorang yang ngomong, itu kerasa kayak suaranya makin lama makin besar. Terus kalau lu jauh, lu belok kiri belok kanan, kerasa tuh suaranya berubah di kiri di kanan lu. Jadi lu tahu nih yang lagi ngobrol nih orang yang ada di kanan lu apa yang di kiri lu atau yang di depan lu, itu kerasa. Itu teknologi sih menurut gua. Terus teknologi device kayak apa, remote-nya itu juga canggih banget, benar-benar canggih. Remote-nya bisa touch sensitif, bisa bikin teleport, bisa megang senjata, bisa megang pancing, gambar 3D, mencet tinta, itu bisa. Nggak wajar sih menurut gue, ini satu teknologi yang baru aja. Kayak dulu banget, misalnya 4 tahun lalu apa 8 tahun lalu lah, gue pakai Instagram gitu. Gue ngeliat ya, gak wajar lo bisa posting foto, video gitu. Nah, kenapa gue memutuskan untuk beli alatnya dan mencoba masuk? Karena ini sama sih kayak gue dulu awal main Instagram atau beli BlackBerry. Gue merasa ini mungkin bisa jadi ladang bisnis gue nantinya. Makanya gue harus coba, gue explore sebaik-baiknya gimana caranya supaya ini bisa bikin gue jadi ya punya sesuatu yang baru aja, punya pandangan baru, punya ya inspirasi mungkin bisa dibilang. Itu sih yang mau gue ceritain. Jadi buat yang pengen cobain atau mau nanya-nanya lah tentang Oculus Virtual Reality Metaverse ini, bisa sih kontak gue via Instagram di @_hellomichael. Thank you banget buat yang udah dengerin. Have a nice day, bye bye.